Selamat datang di channel saya. Silahkan subscribe biar channel ini bisa lebih berkembang. Kali ini saya akan memberikan informasi seputar kamera DSLR keluaran Nikon seri D3300. Kamera Nikon D3300 ini termasuk kamera entry level atau kamera yang diperuntukkan untuk pemula ya. Jadi buat kalian-kalian yang ingin belajar dunia fotografi maupun videografi, kamera ini cocok buat kalian. Apalagi di kamera ini juga disematkan fitur guide. Ini fitur guide. Nah, buat yang penasaran, tonton terus videonya. Untuk desain sendiri seperti tidak ada perubahan ya dengan kamera pendahulunya Nikon D3200. Kamera ini beratnya sekitar 460 gram. Kemudian untuk ukuran bodinya 124 kali 98 kali 75,5 mm. Ya, milimeter ya, bukan meter. Kalau meter nanti nggak bisa bawa ini. Dengan ukuran seperti itu, kamera ini sangat cocok dan mudah untuk dibawa kemana-mana. Apalagi buat kalian yang suka traveling. Nah, kemudian di bagian belakang ini disematkan sebuah layar sebesar 3 inci dengan rasio 4:3. Namun sayangnya ini belum flip ya, belum bisa diputar atau bolak-balik. Kemudian di bagian sini juga ada tombol-tombol, tapi sayang ini udah agak kurang kelihatan ya tombolnya. Kita nyalakan dulu coba. Oke. Jadi di bagian sini ini ada tombol playback untuk melihat hasil jepretan kita. Kemudian di sini ada tombol menu. Ini ada tombol zoom in, di bawahnya zoom out, dan ini tombol I. Kemudian di sebelah kanan ada tombol navigasi. Kemudian ini ada tombol tulisannya LV, ini live view, buat merubah dari tampilan layar ke tampilan bidik atau sebaliknya. Kemudian di atas ini ada tombol tulisannya apa ini, nggak jelas. AEL, AFL. Dan di bagian sini ada tombol buat hapus, sama ini tombol buat milih mode pemotretan. Kemudian di bagian atas ini ada sebuah roda kendali buat mengatur mode. Kemudian kalau di kamera D3300 ini cuma ada satu roda kemudi. Ya, namanya juga kamera entry level ya untuk pemula. Kalau untuk kamera-kamera profesional biasanya ini ada 2 bahkan 3 roda kemudi. Nah, kemudian ada ini di sini buat tuas untuk menyalakan maupun menghidupkan kamera. Ini ada tombol buat rekam video, buat menampilkan info, dan juga ini buat mengatur apa itu namanya. Saya lupa namanya. Untuk mengatur ya, ini untuk mengatur kompensasi cahaya ini. Kemudian di bagian
depan. Di sini ada tombol buat flash. Nah, ini flashnya naik. Ada ayam ya. Nah, jadi ini tombol untuk flash. Nah, ini flashnya naik ya. Bisa tutup lagi. Kemudian di bawahnya ini tombol fungsi. Kalau ini ada pencetan ini buat ngelepas kamera ya. Buat ngelepas lensa. Meski kamera ini diperuntukkan buat pemula ya, namun fitur yang dibawa itu cukup mumpuni. Nah, kamera ini sudah dibekali dengan 24,2 megapiksel. Nah, coba bayangin, kamera kelas pemula tapi sudah 24,2 megapiksel. Untuk sensornya sendiri ini 23,5 kali 15,6 mm CMOS sensor. Sensornya ini lebih besar daripada Nikon D3200 ya. Kamera ini juga mengadopsi prosesor yang sama dengan Nikon D5300. Ini kamera D5300 sama-sama telah menggunakan Expat 4 sehingga pengoperasiannya berkecepatan tinggi serta perekaman videonya itu lebih bagus. Untuk ukuran foto bisa kita atur paling besar hingga 6000 kali 4000 piksel. Nah, kemudian untuk urusan autofocus, Nikon D3300 ini hanya dibekali dengan 11 titik fokus. Ini bisa kita lihat, ini cuma 11 titik, bisa kalian hitung sendiri. Kemudian untuk rentan kepekaan cahaya atau ISO, D3300 ini terbilang masih standar nih. Kalian bisa menggunakan ISO dari rentan 100 hingga 12.800. Ini jadi ISO-nya dari 100 sampai 12.800. Tapi untuk keadaan darurat kalian bisa menambahkan hingga mencapai angka 25.600 dengan mode ini HI1. Namun dengan konsekuensi noise yang sangat terlihat nanti. Kemudian dilihat juga ini rentan ISO-nya juga sangat jauh. 100, 200, langsung 400, langsung 800. Berbeda dengan Nikon D5300 ini. Ini antara 200 sampai 400 itu masih ada rentan nilai yang lain. Jadi ini masih standar lah untuk rentan ISO-nya. Kemudian untuk untuk mode pelepas rana bisa dilihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada bingkai tunggal. Ini jadi kita moto ya, sekali moto cuma satu foto. Aduh, mati. Kemudian ini ada berkelanjutan. Jadi sekali mencet tombol shutter itu bisa beberapa foto. Biasanya berbunyi gitu. Aduh. Kemudian ini ada pelepas rana diam. Ini kalau kita gunakan itu, kalau biasanya kamera itu bunyi keras, cekrek. Nah, kalau kita pakai metode lagi. Kalau kita pakai mode pelepas rana diam,
itu lebih halus suaranya, cekrik gitu. Jadi buat yang suka foto candid, paparazzi, cocok ya. Kemudian pewaktu otomatis ini timer, ini juga bisa kita atur berapa detiknya. Kalau ini penundaan jarak jauh, ini saya juga kurang paham, ini dua mode ini belum pernah nyoba juga karena nggak punya alat tambahnya. Nah, menariknya kamera Nikon D3300 ini sudah dibekali dengan fitur panorama. Jadi kalian itu bisa motret pemandangan yang luas. Nah, fitur ini menjadi poin plus ya buat kamera ini, karena tidak semua kamera dibekali fitur panorama. Bahkan kamera Nikon ini, wah blur ya. Kamera Nikon D5300 ini belum dibekali dengan fitur panorama. Nah, pada sisi video, kamera ini mempunyai kemampuan merekam yang sangat baik. Dengan adanya prosesor Expat 4 tadi ya, ini kalian bisa melakukan perekaman video berkualitas Full HD sebesar 1080p dengan kecepatan per frame-nya hingga 60 fps. Nah, sekelas kamera entry level 1080p 60 fps. Jadi buat yang suka ambil video bagus ini. Bisa kita lihat ini di pengaturan film ini. Jadi tertinggi 1080 60p atau 60 fps. Nah, untuk mendukung para filmmaker, mungkin para filmmaker yang punya kameranya masih ini, nah, buat pemula yang ingin terjun ke dunia perfilman dengan kamera ini juga cocok. Kenapa? Kamera ini sudah didukung dengan port atau colokan untuk eksternal mikrofon. Nah, ini tulisannya mic. Ini bisa kita buka. Nah, di sini ada lubang port atau jack. Ini lubang ukurannya ini sama dengan ukuran lubang headset. Ini saya kasih lihat. Ini untuk segini. Jadi kita coba masukkan. Nah, masuk. Nah, kemudian untuk urusan lensa, ini memang lensanya belum saya pasang ya. Kemudian untuk bagian lensa ya, ini memang belum saya pasang. Kamera ini menggunakan Nikon DX format, bukan FX ya. APS-C, bukan kamera full frame ya. Jadi jadi lensa yang cocok itu menggunakan yang tipe DX ini, DX. Tapi jika kalian punya lensa yang bertipe FX, itu juga bisa dipasang. Cuma nanti akan ada crop factor sebesar 1,5 kali. Oke, kita coba pasang ya. Jadi ini saya punya 3 lensa, 4 sama ini sih saya pasang. Ini semuanya formatnya DX. Bisa kita coba salah satu ya. Ini lensa Nikon DX. Wah, ada suara ayam. AFP Nikkor 1855 mm.
Ini coba kita pasang. Oh ya, buat informasi tambahan aja, jadi ayam lagi. Jadi lensa AFP ini termasuk lensa keluaran terbaru dari Nikon. Bedanya sama AFS itu, yang paling saya rasakan itu bagian autofokusnya. Autofokusnya itu cepetan yang AFP. Nah, ini cocok kan. Coba kita buat motretnya. Nih. Oh ya, ini masih pengaturan manual ya, belum saya atur tadi. Masih manual. Oh, ISO-nya terlalu tinggi, kita kurangi dulu. Ini cuma buat coba-coba aja. Nah, ini dia hasil. Oh, di sini tombolnya. Ini. Ya, jadi di rumah saya itu masih banyak ayam berkeliaran secara liar ini. Oke, mungkin itu saja. Jadi buat kalian yang sedang mencari kamera pemula dengan fitur yang mumpuni, kalian yang akan atau baru masuk dalam dunia fotografi maupun videografi, kamera ini saya acungi jempol. Oke, sekian video tentang kamera Nikon D3300 dari saya. Apabila ada yang ingin disampaikan, silahkan tulis di kolom komentar. Oh ya, kemudian jangan lupa buat subscribe ya, biar channel ini bisa lebih berkembang.